Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Francisca UG, mengajar di SMPN 3 Karanganyar. Tepatnya di Kampung Legok, Desa Pasir Kupa, Kecamatan Karanganyar, Lebak, Banten. Saat ini saya sedang mengikuti lomba video pembelajaran pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 pukul 11 siang, yang akan memberikan materi pengajaran tentang dilatasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan konsep dan pengertian dilatasi. 2. Menggambar hasil bayangan dilatasi. 3. Menentukan hasil bayangan dilatasi pada titik asal 0,0 dan titik asal A, B. Untuk memahami pengertian dilatasi, kita simak dahulu penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang menggunakan konsep dilatasi. Contohnya, peta. Dengan skala perbandingan pada peta, kita dapat memperbesar dan memperkecil suatu wilayah pada gambar. Selanjutnya ada kamera digital atau aplikasi foto pada smartphone. Ini sering kita gunakan ya. Saat kita men-zoom, kita telah memperbesar dan memperkecil suatu objek pada gambar. Dari contoh yang sudah diberikan, kita lihat bahwa dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran suatu gambar. Tetapi ingat, dilatasi tidak mengubah bentuk gambarnya. Ada dua hal yang mempengaruhi dilatasi. 1. Titik pusatnya atau titik asalnya. Di sini kita akan membahas yang di titik asalnya di titik koordinat 0,0 dan di titik koordinat A, B. Yang kedua ada faktor skala yang akan menentukan apakah hasil bayangan dilatasi akan diperbesar atau diperkecil. Jika faktor skalanya lebih besar dari 1, maka hasil bayangan atau gambarnya akan diperbesar. Tapi jika faktor skalanya antara 0 dan 1, maka hasil bayangannya akan diperkecil. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik bangun atau gambarnya dengan faktor skalanya, sehingga dilatasi sering disebut dengan transformasi perkalian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Di sini ada segitiga ABC yang akan dilatasikan melalui titik pusat 0,0 dengan faktor skalanya 2. Di sini kita lihat titik koordinat A-nya 2,4, titik koordinat B-nya 4,4, dan titik koordinat C-nya 4,1. Kita masukin faktor skalanya sebesar 2, maka segitiga ABC telah diperbesar sebanyak 2 kali, sehingga bayangan A-nya, A aksennya menjadi 4,8, B aksennya menjadi 8,8, dan C aksennya menjadi 8,2. Sekarang bagaimana jika kita ubah faktor skalanya menjadi 0,5? Kita ubah di sini faktor skalanya menjadi 0,5 atau setengahnya. Maka kita lihat segitiga ABC telah diperkecil sebanyak setengahnya. Sehingga bayangan A-nya, A aksennya menjadi 1,2, B aksennya menjadi 2,2, dan C aksennya menjadi 2,0,5. Sekarang kita akan menggambar dilatasi pada titik asalnya 0,0 dengan alat peraga yang sudah Ibu buat ya. Di sini ada segitiga ABC dengan titik koordinat A-nya 2,4, B-nya 4,4, C-nya 4,1. Akan dilatasikan pada titik asal 0,0 ya. Di sini dengan faktor skalanya 2. Maka caranya di sini kita lihat koordinat A-nya 2,4 kalikan titik koordinatnya dengan faktor skalanya jika melalui titik 0,0. Maka A-nya 2,4 berarti kalikan 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti di sini ya. Sini bayangannya, A aksennya berarti 4,8. B-nya 4,4 berarti kalikan 2, berarti di sini X-nya 8, Y-nya 8.
8,8. Berarti terus C-nya 4,1 kalikan 2 berarti 8, X-nya 8, Y-nya 2. C aksennya ya. Nah, di sini maka bayangannya. Kita udah Ibu bikin gambarnya bayangannya. Kita lihat di sini bayangan hasil dilatasinya. Nah, ya. Ini hasil bayangan dilatasinya. Kita lihat di sini melalui titik 0,0. Jika kita buktikan di sini, objeknya telah diperbesar sebanyak 2 kali. Sini objeknya 2 menjadi 4. Di sini 3 menjadi 6. Ya. Untuk menentukan bayangan dilatasi pada titik asal 0,0, kita bisa dengan cara mengalihkan titik koordinat dengan faktor skalanya. Di sini ada rumus jika titik koordinatnya x, y dengan faktor skala k, maka bayangannya A aksennya menjadi k kali x, k kali y. Di sini ada contoh segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A-nya 2,4, B-nya 4,4 dan C-nya 4,1 dilatasi dengan faktor skalanya 2. Maka tinggal kita kalikan titik koordinatnya sehingga bayangan A-nya menjadi 4,8, B-nya menjadi 8,8 dan C-nya menjadi 8,2. Sekarang kita akan menentukan hasil dilatasi suatu bangun jika dilatasikan pada titik asalnya A, B. Sekarang kita lihat di sini ada segi 4 dengan koordinat A-nya 2,0, B-nya 5,0, C-nya 5,4 dan D-nya 2,4. Dilatasikan pada titik asal 1,8 B-nya. Kita coba di sini dengan faktor skalanya 2. Kita lihat hasilnya, bayangannya telah diperbesar sebanyak 2 kali, sehingga koordinat bayangan A aksennya menjadi 3,-8, B-nya menjadi 9,-8, C aksennya menjadi 9,0, dan D aksennya menjadi 3,0. Sekarang bagaimana jika kita ubah dengan faktor skalanya kita perkecil menjadi 0,5. Kita lihat di sini bayangannya telah diperkecil sehingga bayangannya menghasilkan koordinat A aksennya menjadi 1,5,4, B aksennya menjadi 3,4, C aksennya menjadi 3,6 dan D aksennya menjadi 1,5,6. Sekarang kita akan menggambar dilatasi pada titik asalnya A, B. Ya, di sini ada segi 4 ABCD akan dilatasikan pada titik asalnya 1,8 dengan faktor skalanya 2. Caranya berbeda ya dengan yang 0,0. Di sini caranya kita tarik garis dari bayangannya, dari pusatnya ke bayangannya sebesar 2 kali dari objeknya. Di sini contohnya koordinatnya 2,0, 16, maka kita tarik garisnya 16 tambah 16 jadi 32 ya. Di sini koordinat aksennya berarti 3,-8. Lalu kita cari yang titik B-nya. Di sini titik B-nya 18, 2 kali lipatnya berarti 36, berarti sini 18 lagi. Nah, di sini berarti B-nya 9,-8. Lalu kita tarik garis bayangan C-nya. Di sini bayangan C-nya 11, berarti 11 22. Maka di sini C aksennya 9,0, terakhir D-nya. Di sini D-nya 8 tambah 8 16, kita tarik, berarti di sini D-nya 3,0. Nah, di sini titik koordinat bayangannya. Di sini udah dibikin gambarnya. Nah, ini hasil bayangannya setelah dilatasikan sebesar 2 kalinya faktornya. Ya, jika kita buktikan di sini. Nah, objeknya telah diperbesar sebanyak 2 kali. Di sini objeknya 3, bayangan menjadi 6. Di sini menjadi 4, di sini menjadi 8.
Sekarang kita akan menentukan rumus bayangan dilatasi jika titik asalnya di A, B. Ini berbeda ya dengan rumus yang di titik asalnya dengan 0,0. Sekarang, jika ada titik koordinat X, Y dengan faktor skala K dengan pusat A, B, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ditanya bayangan X aksennya sama dengan A tambah K buka kurung X diambil A. Jika Y aksennya sama dengan B tambah K buka kurung Y diambil B. Di sini ada soal jika ada persegi panjang ABCD berkoordinat di A 2,0, B 5,0 dan C 5,4 dan D 2,4. Mencari bayangannya jika dilatasi pada titik P 1,8 dan faktor skalanya 2. Jawabannya, kita bisa menggunakan rumus dilatasi pada pusat atau titik asal A, B dan faktor skala K yang di sini ya. Di sini diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan faktor skalanya sama dengan 2. Titik koordinat A-nya 2,0, maka X aksennya sama dengan, kerjakan dulu yang dikurung ya. 2 diambil 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Y aksennya sama dengan 0 diambil 8 sama dengan min 8 kali 2 sama dengan min 16 tambah 8 sama dengan min 8. Sehingga koordinat bayangan A-nya 3, min 8. Begitu juga dengan yang B, C, dan D. Sehingga didapatkan titik koordinatnya bayangannya A aksennya sama dengan 3, min 8, B aksennya sama dengan 9, min 8, dan C aksennya sama dengan 9,0. Terakhir D aksennya sama dengan 3,0. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah dilatasi mengubah ukuran gambar. Tapi ingat, dilatasi tidak mengubah bentuk gambarnya. Ada dua hal yang mempengaruhi dilatasi. Satu, titik pusatnya atau titik asalnya. Ada yang titik asalnya di titik koordinat 0,0 dan ada yang di titik koordinat A, B. Kedua, faktor skalanya. Jika faktor skalanya lebih besar dari 1, maka bayangannya akan diperbesar. Jika faktor skalanya antara 0 dan 1, maka hasil bayangannya akan diperkecil. Demikian video pembelajaran kali ini yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak di Kabupaten Lebak. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.